Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teh Jenny, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Baik, Teh Jenny, saya itu belum tahu nih nama lengkapnya Teh Jenny itu apa? Boleh beritahu saya? Nama saya itu Jenny aja Bu, nggak ada Bu Jenny. Banyak ya. Kalau boleh tahu berapa saudara dari Teh itu keberapa gitu? Saya tuh kedua. Oh, kedua. Iya. Ya. Dari apa? Mohon maaf nih, apakah keluarganya masih lengkap? Enggak Bu. Oh enggak. Jadi sudah bercerai seperti itu. Iya. Ya oke. Baik, Teh Jenny, sekarang itu datang ke sini itu Teh Jenny dikasih tahu orang lain atau ini nih tahu ada konseling di sini atau bagaimana? Awalnya sih Bu nyari-nyari di sosmed. Karena kan saya juga enggak butuh orang lain juga buat nemuin apa yang menjadi titik masalah dari diri saya sendiri. Lalu setelah itu saya coba nanya-nanya ke teman dan ada yang ngerekomendasiin buat datang ke Ibu. Baik. Apakah Teh Jenny sekarang duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman Ibu. Seperti itu, ingin berganti posisi atau sebagaimana? Sudah seperti ini aja. Dan saya di sini, apakah sudah nyaman menurut Teh Jenny? Sudah Ibu. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Teh Jenny sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah sih Bu, ini yang pertama kalinya saya datang. Baik. Ini yang pertama kalinya ya. Mungkin kalau ini yang pertama kalinya, apakah Tete sudah tahu nama saya? Belum. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Melvasi Paspia. Di sini saya sebagai konselor yang memfasilitatorkan Teteh konseli untuk memecahkan permasalahan Teteh. Nah, sebelumnya mungkin kita ketahui bersama-sama bahwa konseling adalah layanan bantuan kepada kepada klien yang dibantu oleh konselor itu sebagai fasilitatornya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh konseling atau klien itu. Baik, mungkin dalam konseling ini ada 4 sesi yang dilakukan selama 1 minggu 1 kali. Jadi dalam 1 bulan 4 sesi seperti itu. Dan juga dalam konseling ini pun ada asas-asasnya, yaitu yang pertama asas kesukarelaan. Jadi apakah Teteh datang ke sini dipaksakah atau datang sendiri? Datang sendiri sih Bu, kemauan sendiri. Baik. Dan juga ada asas keterbukaan, di mana ketika Teteh menceritakan permasalahan Teh Jenny, Teteh terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Mengerti Teteh? Mengerti. Nah, adapun asas kerahasiaan, di mana yang tahu permasalahan Teteh hanya saya dan Allah mungkin ya Tuhan. Dan di mana jika ada orang yang ingin tahu, apakah boleh saya beritahu kepada mereka? Boleh Ibu, mungkin cukup dari keluarga saja yang keluarga saja. Oke, baik. Dan di sini juga ya saya izin untuk merekam dan mencatat permasalahan-permasalahan yang Teh hadapi. Apa boleh? Boleh Ibu. Baik. Mungkin apa yang Teteh rasakan akhir-akhir ini? Mungkin sih Bu, yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh kayak mungkin bilang ke orang-orang itu bilangnya baik-baik aja gitu Bu, nggak pernah bilang nggak baik-baik aja ya, meskipun memang sebenarnya saya itu memang nggak baik-baik aja, tapi di depan orang saya berusaha buat selalu baik-baik aja gitu. Ya. Kamu merasa seperti orang lain berjalan tetapi kamu stuck seperti itu ya? Ya Bu, kayak gitu. Terus ya kayak rasanya itu nggak tahu Bu, kayak kosong aja ke depannya tuh kayak gimana. Kayak tadi kan saya tuh ngerasa kayak
nggak baik-baik aja, tapi kan depan orang baik-baik aja, tapi diri saya sendiri ngerasa nggak baik-baik aja gitu. Jadi intinya denial gitu Bu. Nah terus kan sekarang ketika udah berusaha buat baik-baik aja depan orang, tapi diri sendiri nggak nerima, terus sekarang itu rasanya tuh capek Bu, kayak nggak tahu nih arah tujuannya tuh kemana, kayak kosong banget. Intinya kayak udah aja jalan mah jalan gitu Bu kehidupan tuh, tapi nggak tahu arah depannya seperti apa gitu. Baik. Kamu merasa bingung Iya. seperti itu? Iya Bu. Bingung lalu kelelahan ya dengan semua permasalahan yang kamu hadapi, lalu tidak ada arah, tidak ada tujuan seperti itu. Iya, Dan membuat kamu putus asa dan jenuh. iya Bu. Seperti itu. Jenny, kamu tidak sendiri ya, yang pastinya saya yakin perasaan itu mungkin tidak datang dengan tiba-tiba ya. Dari hari ini kita bisa mencoba untuk mencari solusi secara bersama-sama. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu harus sempurna ya, dan juga tidak harus selesai sekarang ya. Kita bisa mencari solusinya secara perlahan tapi pasti seperti itu. Iya. Baik, mungkin saya ingin mendengarkan lebih dalamnya apapun yang kamu anggap penting, tapi sebelumnya boleh saya tanya satu hal? Boleh Ibu. Apa yang akhir-akhir ini membuat kamu memutuskan untuk datang ke sini, untuk konseling? Ya, kenapa saya memutuskan buat konseling, kayak rasanya itu udah bingung aja Bu, kayak udah mentok gitu, harus ngapain lagi gitu, kayak udah benar-benar udah gak tahu harus ke siapa nih gitu. Terus kayak udah mentok aja, dan makin kesini itu makin ngerasa gagal gitu. Jadi ketika udah menutupi dari semua orang, tapi diri akunya gak baik-baik aja, makin kesini makin ngerasa gagal dan makin ngerasa tertinggal sama orang-orang gitu. Baik, Teh Jenny, terima kasih sebelumnya. Setelah jujur, kamu merasa putus asa dalam kondisi sekarang ini, seperti itu? Iya Ibu. Baik, mungkin apakah ada permasalahan lagi yang sekarang sedang kamu alami dan itu membuat kamu tidak nyaman dalam kehidupan kamu sehari-hari seperti itu? Ada Ibu ya, jadi kan tadi yang saya udah ceritakan Ibu ya, perihal yang saya cukup denial terhadap orang-orang. Di sisi lain saya itu sebenarnya kuliah Ibu, kuliah di jurusan teknik industri. Tapi akhirnya saya itu drop out Bu, DO, karena pertama banyak bolos, terus yang kedua tuh saking banyaknya bolosnya saya gitu, jadi nggak pernah bisa konsen ketika masuk perkuliahan gitu. Akhirnya kan di DO ya Ibu. Dan di sisi lain saya juga udah ngeliat teman-teman itu udah pada skripsi Bu, jadi kayak benar-benar aku tuh ngerasa benar-benar tertinggal, dan akhirnya itu udah aja gitu, jadi udah kayak bablas. Dan akhirnya saya gitu ketika teman-teman skripsi, sekarang saya cuma di rumah aja gitu. Kamu sempat kuliah sebelumnya? Iya Ibu. Tapi akhirnya tidak selesai karena mungkin banyak yang membuat kamu tidak bisa fokus, lalu kamu kehilangan arah dan merasa gagal. Seperti itu? Iya Ibu. Terus kadang aku juga Bu kalau mikir gitu Bu, kalau bisa bangun pagi kan orang-orang aktivitas ya, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu. Terus aku juga mikir Bu, kalau bangun tidur pagi-pagi gitu, kayak mau ngapain gitu Bu. Terus kayak hidup tuh kayak, ya kan hidup gak bakal berhenti ya Bu. Kalau semisal kita doain berhenti kan hidup cuma gak bakal berhenti gitu ya Bu, bakal terus berlalu gitu. Dan di sisi lain teman-teman udah ada yang nikah, teman-teman udah ada yang beres juga, dan posisi aku masih kayak gini aja Bu, gak ada perubahan gitu Bu. Kamu merasa malu seperti itu ya, dikelilingi oleh masyarakat yang mungkin bertanya-tanya kepada kamu seperti itu ya.
lalu sedangkan kamu merasa tetap di tempat itu, stuck seperti itu. Ibu. Dan itu membuat kamu merasa berkecil hati. Iya ibu. Ya. Jadi makin lama dipikirin gitu Bu ya, makin lama makin pusing, makin benar-benar ngedown, makin gak bisa berbaur sama orang-orang gitu Bu. Kayak mikir aku tuh cuma beban Bu di keluarga gitu. Terus umur aku juga udah 24 tahun, tapi apa Bu, nggak ada hasilnya, aku nggak bisa ngapa-ngapain pada akhirnya gitu Bu. Kamu merasa tidak berguna seperti itu ya. Kamu merasa tidak berguna, seolah-olah kamu mengecewakan semua orang, termasuk diri kamu sendiri. Iya Bu. Seperti itu. Mungkin yang paling menyakitkan, kamu merasa tidak dinilai orang-orang lain, seperti itu. Iya sih Bu, kayak mikir aja gitu, sekarang udah umur 24 tahun, kayak mikir buat nginjak buat punya cewek aja gitu Bu. Kayak takut pengen punya pasangan aja, takut gitu. Kayak sering kayak emang dia mau Bu sama aku yang kayak kuliah aja nggak beres, sekarang pengangguran, mau apa gitu, kayak benar-benar belum punya penghasilan, jadi buat ngedeketin sosok pendamping hidup pun enggak minder seperti itu ya. Ya Ibu. Jadi perasaan minder itu menyelinap seperti ya kepada mimpi-mimpi kamu yang telah kamu bangun mungkin. Lalu termasuk untuk mempunyai hubungan, kamu merasa tidak layak dicintai. Iya. Bahkan sebelumnya pernah mencoba mendekati pasangan tersebut. Pernah Ibu, kayak dulu tuh aku suka sama cewek gitu, tapi aku tuh ngerasa kayak nggak pantas, karena ya itu teh Bu, kayak ya emang dia mau sama aku gitu, dan kayak kadang kalau udah kayak gitu ya udah mending mundur duluan daripada endingnya disakitin gitu Bu, kayak gitu. Jadi ada perasaan menyakitkan seperti itu ya. Kamu menyimpan banyak sekali keinginan, lalu tapi semua keinginan itu dipendam karena kamu merasa tidak layak, kamu merasa tidak layak untuk bahagia, seperti itu. Iya Ibu, jadi kayak lama-lama gitu, ketika tadi hidup aku udah nggak terarah, punya pasangan pun ya agak minder harus seperti apa, dan lama-lama kayak aku tuh mati rasa aja Bu gitu sama segala hal. Dan di sana juga aku tuh udah mulai minum Bu, mulai minum, dan awalnya cuma iseng buat biasa bola nge-refresh otak gitu harus seperti apa gitu, tapi makin kesini kayak makin gak jelas Bu. Jadi kayak akhirnya aku suka sendirian, keluar malam sendirian, dan akhirnya aku minum. Kamu minum dengan tujuan untuk mencoba rasa sakit itu berhenti, seperti itu? Ya Bu. Oke. Alkohol yang kamu jadikan penenang itu, tapi di balik itu ada luka yang belum sembuh, seperti itu? Ya, dan itu kamu tanggung sendiri dengan cara meminum, seperti itu? Gitu Bu. Ya benar Bu, jadi kayak tapi rasanya tuh Bu kalau semisal abis minum nih Bu, rasanya itu bukan malah makin tenang, tapi kalau makin hancur gitu, kayak ngerasa makin gagal dan ngerasa kayak lebih gak berguna. Tapi di sisi lain ya minum alkohol itu memang bikin apa ya Bu, nge-fly juga kan Bu, yang bikin tenang, tapi setelahnya itu bukan malah bikin tambah enak, tapi tambah ngerasa gak guna dan gagal Bu. Merasa bingung seperti ya, dimana kalau kamu ingin dengan minum itu merasa tenang, tapi ketenangan itu malah membuat kamu semakin stres, seperti itu. Kamu juga saya dengar gitu ya, begitu keras ya yang kamu hadapi. Mungkin orang-orang menghakimi kamu, seolah kamu menyalahkan diri kamu kepada semua hal ya. Nah, padahal kamu sedang merasa kesulitan, sedang merasa
butuh pegangan seperti itu. Iya ibu. Ya kadang aku juga suka mikir bu gitu, kayak aku kan di rumah sama ibu gitu. Dia kerja di rumah terus, gua sama ibu gitu. Terus ya ngelihat ibu lah pada umumnya gimana ibu masak bersih gitu. Tapi ibu tuh nggak pernah ngomel bu sama saya gitu. Tapi ya di sisi lain saya juga gitu bu, kalau ketika diem gitu suka ngerasa kasihan sama ibu gitu. Apa ya, jadi ngerasa kayak aku tuh tahu gitu aku nggak berguna gitu, dan pasti ibu juga sedih gitu bu ngelihat semua ini. Kamu merasa sedih seperti sekarang ini ya. Kamu menyayangi orang tua kamu, tapi kamu merasa kamu ini tidak berguna seperti itu. Belum bisa jadi seseorang seperti itu. Iya ibu. Belum menjadi harapan-harapan kamu belum tercapai, jadi kamu sedih karena kamu sangat menyayangi orang tua kamu. Iya ibu, jadi kadang kalau ngelihat ibu lagi masak gitu bu di dapur, kayak aku diam di kamar gitu bu, kayak hati aku tuh sakit banget bu, kayak aku tuh ngerasa gak berguna banget bu, kayak jadi beban banget Ya. bagi ibu ya di umur aku yang 24 tahun gitu bu. Kayak ngelihat ibu sendirian pontang-panting bekerja gitu bu, sedangkan aku cuma bisa ngeliatin ibu kayak gitu aja gitu bu, jadi kayak ngerasa beban banget bu. Baik, terima kasih ya karena kamu sudah menceritakan semuanya kepada saya. Kamu merasa sedih, kamu merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saya tahu itu tidak mudah dan kamu sangat luar biasa telah menghadapi semuanya, meskipun kamu merasa tidak berguna, tidak sering dihakimi orang-orang lain ya. Kamu tetap hadir di sini dengan perasaan yang rapuh seperti itu ya. Ya. Jadi kamu tidak sendiri seperti itu. Jadi bagaimana? Ya kadang bu kalau udah kayak gitu, udah diri aku nggak berguna, ngelihat ibu juga kasihan, kadang pikiran buat mati itu suka ada bu, pikiran buat bunuh diri itu suka ada gitu. Tapi aku juga suka takut gitu bu. Aku gak tahu gitu siapa yang bakal peduli sama aku, siapa yang bakal peduli sama kehidupan aku bu. Ketahuilah ya, jadi bahwa saya di sini peduli dengan kamu. Ketika kamu merasa kesulitan, tidak berguna bagi orang lain, karena kamu mungkin orang lain melihat kamu pengangguran seperti itu ya, sering meminum. Tapi baik, jadi kamu merasa tidak berguna bagi orang tua kamu, lalu kamu merasa gagal dalam percintaan karena kamu merasa tidak memiliki kemampuan ya seperti itu, lalu tidak berguna bagi orang lain, tidak memiliki pekerjaan, sehingga kamu ingin mengakhiri hidup kamu akhir-akhir ini seperti itu. Baik, Jenny, setelah kita berbincang, mengobrol sangat banyak tadi ya, saya merasa kamu membawa luka ya, membawa luka, lalu rasa bingung, yang selama ini kamu pendam. Nah, di sini sekarang saya ingin mengajak kamu untuk mulai membayangkan kira-kira apa nih
kira-kira apa yang ingin kamu capai dalam sesi konseling kita nantinya? Mungkin dari hal yang terkecil. Sebenarnya Bu, aku juga nggak tahu ya Bu harus mulainya dari mana. Tapi aku ngerasa aku pengen bisa gitu Bu, pengen bisa lebih lebih baik dalam kehidupan gitu. Kayak pengen mulai berusaha nggak kosong dalam kehidupan dan pengen punya alasan lagi gitu buat apa sih aku bangun pagi gitu Bu. Itu sangat hebat ya, keinginan itu lumayan kuat. Kamu ingin bisa menentukan kembali semangat hidup kamu, lalu untuk merasa kamu itu berarti loh, seperti itu ya. Iya Ibu. Jadi aku juga pengen bisa gitu Bu, mulai lagi berdamai sama diri aku sendiri. Mulai pelan-pelan bangkit dan nanti punya pekerjaan, punya pasangan, dan pengen ngerasain kebahagiaan seperti orang-orang di luar sana. Wah, itu tujuan yang sangat hebat ya. Tujuan kamu tidak hanya soal mengatasi rasa cemas yang kamu alami, terus rasa putus asa yang selama ini menggorogoti mungkin ya pikiran kamu, tapi juga untuk membangun hidup kamu supaya lebih bermakna. Iya, Nah, dan punya arah yang kamu banggakan, seperti itu ya. Iya. Tapi kayaknya aku nggak cukup yakin aku bisa. Nah, kenapa nggak cukup yakin? Nah, sekarang mungkin ya kita pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru seperti itu. Kita mulai dari hal yang kecil, ya. Misalnya hari ini kamu datang ke sini, nah, itu menjadi langkah kecil menyelesaikan masalah yang kamu alami, seperti itu. Nah, kalau boleh saya simpulkan mungkin ya, kamu ingin mengurangi rasa cemas kamu, lalu mulai ingin merasa percaya diri dan pelan-pelan menemukan kembali harapan untuk masa depan nanti. Nah, apakah itu terdengar cocok untuk kamu? Iya Ibu, seperti itu. Pengen coba jalan yang Ibu tadi udah sampaikan. Baik. Jenny, kamu sudah menunjukkan keberanian kamu sejauh ini. Lalu sekarang saya ingin ajak kamu untuk melakukan satu teknik, satu metode yang bisa membuat kamu menghadapi memori-memori atau pengalaman yang membuat kamu berat seperti itu ya, dengan teknik EMDR atau bisa disebut Movement Desensitization and Reprocessing, seperti itu. Apakah mengerti? EMDR Bu? Ya, saya sih baru dengar ya Bu. Gimana nih caranya? Baik, EMDR ini teknik ini tidak akan memaksa kamu untuk bercerita panjang lebar soal trauma atau pengalaman yang berat seperti itu. Tapi di sini kita cukup pilih satu momen yang membuat kamu merasa terganggu dalam kejadian itu, lalu kita akan membantu otak ini memproses. Jadi memproses untuk memproses ulang memori dengan lebih sehat. Nah, proses ini melibatkan gerakan mata ataupun simulasi kanan kiri. Nah, ini itu untuk membantu menyeimbangkan keseimbangan otak kita. Jadi semakin kanan kiri ini dilakukan, semakin melebur. Jadi seperti itu pikiran yang negatif itu. Apakah mengerti? Iya Ibu. Baik. Di sini kamu cukup rileks ya, tidak boleh tegang seperti itu. Kita santai saja ya. Nah baik, sekarang coba, apakah duduknya sudah nyaman nih? Kurang sih Bu. Ya,
Boleh. Dah Bu. Baik. Sekarang kamu coba ingat satu momen yang membuat kamu merasa terganggu, kamu merasa lelah ataupun momen itu yang membuat kamu hancur. Ya, pikirkan dan tidak perlu secara detail tapi pikirkan satu momen itu. Ya, mengerti? Baik, mungkin sekarang tutup mata terlebih dahulu. Pelan-pelan saja. Coba kamu pikirkan satu momen yang membuat kamu merasa terganggu. Seperti itu. Baik, sudah. Sekarang buka matanya perlahan. Baik. Sekarang apa? Boleh ceritakan satu momen itu yang membuat kamu terganggu kepada saya? Ada Bu. Ya. Jadi pas waktu itu tuh aku pas lagi mabuk. Ya. Aku mabuk terus aku muntah-muntah. Dan itu aku posisi di kamar ya Bu. Pas udah sampai rumah gitu. Udah mabuk-mabuk. Dan ketika saya udah muntah gitu Bu di kamar, ibu saya masuk. Ibu gak ngomong apa-apa. Ibu cuma langsung bersihin bekas tadi saya muntah. Dan ibu sambil ngelap muka aku gitu Bu. Kayak aku cuma duduk di lantai, diem, bengong gitu. Kayak ngerasa aku tuh gak pantas Bu punya ibu sebaik itu. Kamu merasa bersalah dan pikiran itu sangat kuat ya Jenny. Baik, dalam sesi ini pikiran negatif apa yang sering muncul dalam pikiran kamu? Coba. Yang sering muncul itu kayak pikiran negatif tuh aku tuh beban, ya. Aku tuh menjijikan, aku tuh anak yang gagal. Itu sih Bu yang sering muncul dalam pikiran aku. Baik, Teh Jenny, sekarang ketika kamu merasa tadi mengatakan ya bahwa saya ini gagal, bahwa saya ini menjijikan, bahwa saya ini tidak tahu diri seperti itu. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu nyaman dan 10 itu tidak nyaman ketika mengingat momen itu, kamu ada di angka berapa? Angka 9 Bu. Itu berat ya, sangat berat. Baik, sekarang kita masuk ke teknik EMDR ini. Kamu cukup ikuti tangan saya ke kiri dan ke kanan. Kamu bisa mengingat momen yang membuat kamu tidak nyaman seperti itu sampai kamu merasa nyaman. Baik, sekarang tarik nafasnya terlebih dahulu. Tarik nafas pelan-pelan, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara pelan-pelan. Baik, sekarang ikuti tangan saya. Baik, sekarang bagaimana perasaan Teh Jenny? Tidak nyaman Bu. Masih tidak nyaman. Baik, sekarang tarik nafas kembali. Hembuskan secara pelan-pelan, tarik nafas, hembuskan. Sekarang lihat kembali tangan saya. Baik, sekarang apa yang Teh Jenny rasakan? Yang saya rasakan Bu, jadi ketika nginget coba buat mikirin lagi hal itu, rasanya getar Bu, kayak benar-benar takut. Baik. Sekarang tarik nafas, hembuskan. Lalu lihat jari saya kanan ke kiri.
Baik, sekarang apa yang Teh Jenny rasakan? Mungkin buat apa ya Bu, tidak nyaman masih ada, cuma mungkin dari segi saya ngerasa bergetar itu udah cukup mendingan, cuma rasa tidak nyamannya masih ada. Baik, sekarang kita lakukan sekali lagi ya. Baik, ikuti tangan saya ya. Sekarang coba untuk memikirkan hal yang positif. Nah, setelah ini, apa sekarang yang Teh Jenny rasakan? Yang saya rasakan udah cukup tenang, namun mungkin masih ada rasa. Ya, baik. Tidak, kita pelan-pelan saja. Tadi mungkin Teh Jenny mengatakan bahwa perasaan Teh Jenny ketika mengingat momen itu di angka 9. Nah, sekarang Teh Jenny merasakan turun ke angka berapa? Atau masih di sana? Udah turun Bu. Udah turun. Nah, sekarang turun ke angka berapa yang Teh Jenny rasakan? Angka 5. Di angka 5, baik. Sudah. Sejauh ini mungkin itu ada apa ya, kemajuan besar ya, dari tadi kamu mengatakan angka 9 ketika mengingat kejadian itu, dan sekarang turun ke angka 5 ya. Mungkin belum sepenuhnya kamu apa ya, mencoba untuk menghilangkan ingatan itu, tapi kamu sekarang sedang bergerak ke arah yang lebih baik ya, dan saya bangga untuk mendampingi proses yang terjadi, yang dialami oleh Teh Jenny sekarang. Baik Teh Jenny, sesi kita hari ini sudah selesai. Lalu saya ingin mengambil waktunya sebentar. Sekarang relax, lalu atur napas Teh Jenny. Tarik napasnya, lalu keluarkan pelan-pelan. Tarik napasnya, lalu keluarkan pelan-pelan. Lalu pikirkan, nah, dibandingkan saat kamu tadi awal masuk ke sini dan sampai saat ini, apa yang berubah dalam diri kamu sekarang? Yang berubah sih Bu, sekarang mungkin berat itu masih ada, tapi saat setelah konseling sama ibu, aku ngerasa nggak sendirian lagi ngadepin semuanya, ada rasa lega, dan aku ngerasa aku masih punya harapan untuk hidup lebih baik. Baik, itu sangat luar biasa ya, karena harapan sekecil apapun itu bisa menjadi besar di masa depan nanti ya. Lalu kamu sudah mulai menyalakan percikan-percikan semangat di hari ini ya. Dengan hadirnya kamu di sini, dengan keterbukaan kamu tadi menceritakan begitu banyak permasalahan yang kamu hadapi, lalu dengan tadi mencoba teknik EMDR, nah kamu sudah berani menata luka itu, mengungkapkan luka yang kamu setelah sekian lama kamu pendam, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk minggu ini, bolehkah saya ajak kamu untuk melakukan hal kecil? Boleh, baik. Coba kamu setiap harinya tulis ya hal yang membuat kamu merasa berarti.
Contohnya, saya mulai bangun pagi, lalu saya membantu orang tua, saya mulai mencari di sosmed atau pekerjaan atau apapun seperti itu. Boleh? Boleh Bu. Baik. Mungkin tadi satu hal lagi ya tentang alkohol. Kamu kan sering meminum alkohol, paham ya? Seperti itu. Nah, apakah kamu siap untuk mulai mencoba menguranginya walaupun perlahan? Mungkin bisa Bu, Ya. tapi aku nggak bisa janji aku bisa berhenti secara langsung. Ya, Aku tidak akan apa-apa. usaha dulu ya, karena saya juga sadar Bu, dengan cara minum alkohol itu membuat hari saya makin buruk. Ya, seperti itu. Apa ya? Itu sangat luar biasa ya. Perlahan ya, perlahan saja. Saya tidak mengajak kamu dengan langsung gitu harus berhenti, tidak. Tapi secara perlahan, secara bertahap. Yang penting kamu mau mencoba untuk berubah menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin terima kasih ya, karena kamu sudah hadir di sini, sudah datang ke sini jauh-jauh. Mungkin kamu dari mana ya? Tinggal sekarang? Di sini Bu, di sekitaran sini. Di Dekat. sekitar di Tasik. Iya, Di Tasik. Tasiknya kalau boleh tahu di mana? di kotanya Bu. Di kotanya. Dekat ya ke sini. Iya. Baik. Semoga hari kamu penuh berarti setelah ini. Kamu jangan merasa sendirian. Mungkin bisa kontak saya kalau kamu merasakan hal-hal yang mengganggu pekerjaan kamu ataupun pemikiran kamu ya. Dan jangan terlalu terburu-buru ya, pelan-pelan tapi pasti seperti itu. Minggu depan bisa kita lanjutkan lagi? Iya Ibu, bisa. Baik. Kamu ingat kamu layak untuk berarti kamu sudah bagus untuk hari ini. Yes, mungkin sampai jumpa di minggu depan di sesi selanjutnya ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.